Departemen HRD atau Human Resource Development adalah sebuah divisi sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Fungsi HRD di perusahaan adalah mengatur SDM, mulai dari rekrutmen, perencanaan SDM, seleksi karyawan, sistem penggajian pegawai, pengembangan, kelola absensi karyawan perusahaan, hingga menumbuhkan hubungan industrial. Dalam meningkatkan efisiensi, tidak hanya mengurangi kos perusahaan, namun perlu juga meningkatkan produktivitas karyawan di dalam perusahaan. Dan berikut tips efisiensi di Departemen HRD. Tips yang pertama, menempatkan SDM sesuai dengan keahlian. Banyaknya SDM yang dipekerjakan oleh perusahaan mutlak memerlukan pengelolaan yang baik dan tepat. Langkah pertama untuk dapat membuat perusahaan lebih maju adalah HRD harus dapat menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Pemetaan yang dilakukan oleh HRD harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dengan tanpa meninggalkan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Penempatan karyawan pada pekerjaan dan kemampuan yang sesuai dengan potensi dan keahlian mereka akan sangat membantu perusahaan untuk lebih berkembang. HRD harus tahu persis bagaimana cara mengoptimalkan tenaga dan produktivitas karyawan tersebut. Tak hanya itu, strategi HRD juga harus bisa memastikan agar karyawan bekerja seefisien mungkin untuk mencapai tingkat produktivitas kerja yang memuaskan. HRD bertanggung jawab untuk merancang sistem dan juga implementasi penilaian kinerja karyawan agar sesuai dengan target perusahaan. Pengorganisasian yang terencana dengan tepat akan dapat menyelesaikan berbagai tugas dari perusahaan secara cepat dan efisien. Tips yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Untuk mencapai kemajuan perusahaan, sistem informasi yang terstruktur sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Bila HRD melakukan kesalahan dalam menyampaikan maksud dari salah satu pihak, maka dapat menyebabkan hubungan kerja berjalan tidak dengan baik. Membuat komunikasi dua arah antara pimpinan dan karyawan yang harmonis, yang intens, akan dapat mengurangi masalah miskomunikasi. Pelatihan komunikasi akan juga dapat memberikan pengetahuan dan ilmu baru kepada setiap individu untuk meminimalisir masalah komunikasi dalam perusahaan. Pada dasarnya, orang-orang yang berada dalam divisi HRD itu memiliki kemampuan komunikasi dan manajerial yang baik, mengingat hal tersebut memang diperlukan untuk menghadapi SDM di perusahaan. Nah, sebagai divisi yang bertugas untuk menangani SDM, HRD bertugas membangun kapabilitas, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Hal ini berujung pada visi dan misi serta target perusahaan itu tercapai. Benchmarking juga bisa menjadi hal yang penting untuk mengukur hasil atau performa dari kinerja karyawan. Metode ini dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membantu tugas manajemen. Hal tersebut juga dapat berfungsi untuk evaluasi dan memastikan tugas tidak ada yang terlewat. Tips yang ketiga, memfasilitasi kebutuhan karyawan. Membuat perusahaan berkembang pesat bukanlah hal yang mudah. Makin banyaknya persaingan yang ada juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam perusahaan, fasilitas kerja yang lengkap tentu sangat dibutuhkan. Sudah menjadi tugas HRD untuk menganalisis kebutuhan karyawan dan menyediakan semua sarana yang dibutuhkan oleh karyawan. Perusahaan besar umumnya banyak memiliki fasilitas yang lengkap untuk karyawan. Tak hanya fasilitas kerja, tetapi juga mementingkan personal dari karyawan. Tak hanya fasilitas kerja, tetapi juga mementingkan kehidupan personal karyawan. Jadi, fasilitas yang diberikan dapat mendukung kemampuan tersebut. Misalnya pusat kebugaran untuk mendukung kesehatan dari masing-masing karyawan, atau ruang entertainment untuk melepas penat atau lelah. Jam kerja kantor yang fleksibel juga dapat menjadi salah satu fasilitas untuk memenuhi hak dan kebutuhan dari karyawan kita.
Misalnya, karyawan yang juga sebagai ibu rumah tangga diberikan waktu yang lebih fleksibel untuk menuntaskan pekerjaannya sehari-hari. Dan tentu saja beban kerja yang diberikan sesuai dengan porsinya dan tidak ada bedanya dengan karyawan yang lainnya. Hanya saja waktu yang diberikan lebih fleksibel. Hal ini akan membuat karyawan perempuan dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir. Tips yang keempat, mengembangkan SDM. Pengembangan SDM merupakan hal yang sangat penting dan karyawan harus selalu dibina agar keterampilan mereka semakin bertambah. Perusahaan harus konsisten dalam memberikan fasilitas bagi karyawan, yaitu berupa pengembangan skill individu. Training dan development memiliki fungsi untuk menjaga kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan demi meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Peningkatan ini juga bisa memberikan dampak positif pada perkembangan perusahaan. Hal ini akan membuat karyawan berpikir lebih kreatif dan menambah wawasan. Dengan tersedianya banyak ide baru, maka kesempatan perusahaan dalam memenangkan kompetisi pasar akan terbuka dengan lebar. HRD berperan penting untuk mengumpulkan informasi dan membantu menentukan solusi yang tepat sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, itulah beberapa tips efisiensi di Departemen HRD yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Semoga tips yang kau berikan bisa membantu kamu yang sedang berada di Departemen HRD ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Total Quality Indonesia jika kamu suka dengan video ini. Kita berjumpa lagi di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!